Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Saya Diah Ratri, NIM 171600211. Laporan hasil audit. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor internal berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Standar pelaporan. Yang pertama, laporan harus tertulis. Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Yang kedua, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh audit. Yang ketiga, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, laporan harus objektif. Laporan harus objektif berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Yang kelima, laporan harus konstruktif. Laporan harus konstruktif dan dapat memberi saran, perbaikan, atau arah bagi audit untuk dapat melakukan perbaikan. Yang keenam, laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau CAE. Tanda tangan auditor dan atau CAE dimaksudkan sebagai pencaminan tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat. Yang ketujuh, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan. Yang kedelapan, laporan harus dituangkan secara sistematis. Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Monika Erosari. Selanjutnya adalah materi laporan. Materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan meliputi tujuan, luas, dan pendekatan audit, temuan audit, kesimpulan auditor internal atas hasil audit, pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB, rekomendasi auditor internal, tanggapan audite, dan hasil pengecekan komitmen audite. Proses penyusunan laporan. Yang pertama adalah kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasikan dan dianalisis tingkat signifikasinya. Yang kedua, konfirmasi dengan audite. Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan pihak audite untuk diketahui dan dipahami. Yang ketiga, diskusi dengan CAE. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan CAE atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, diskusi dengan audite. Diskusi ini dimaksudkan supaya audite memberi komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan atau dijanjikan dengan auditor. Yang kelima, review laporan. Review laporan ini disusun oleh tim audit, direview oleh CAE atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar. Selanjutnya, penyampaian laporan. Laporan auditor internal harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Audite untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya kepada Bank Sentral. Penyampaian laporan kepada pihak ketiga, selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka CAE harus mempertimbangkan adanya potensial risiko bagi perusahaan dan telah berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan, serta telah melakukan pembatasan terhadap pemakaian laporan hasil audit. Selanjutnya, memonitor tindak lanjut hasil audit. Memantau tindak lanjut hasil audit merupakan langkah yang penting dan berperan untuk mendukung efektivitas serta efisiensi hasil audit yang diberikan. Memantau tindak lanjut hasil audit berfungsi untuk meyakinkan bahwa manajemen menyadari adanya masalah sebagai dampak penyimpangan yang telah dituangkan dalam laporan hasil audit dalam bentuk temuan dan rekomendasi.
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut. Ada rekomendasi diberikan kepada manajemen yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindak lanjut. Selanjutnya, selalu mendapatkan progres tindak lanjut secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status implementasi rekomendasi. Selanjutnya, mendapatkan informasi dari unit lain yang bertanggung jawab menindaklanjuti, dan juga melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai status tindak lanjut rekomendasi audit. Analisis kecukupan tindak lanjut. Auditor intern harus dapat menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan sesuai dengan yang dimaksudkan, atau Dewan Direksi atau Dewan Komisaris telah memahami dan memperhitungkan risiko yang akan terjadi apabila tindak lanjut tidak dilakukan dengan perbaikan atas masalah yang diungkap dalam laporan hasil audit. Nama saya Andres Referandi dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Pelaporan tindak lanjut. Hal ini penting dari hasil analisis yang telah dikomunikasikan dengan audit dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta disampaikan juga kepada Direktur Kepatuhan. 1. Masalah yang dihadapi audit. 2. Komitmen serta rencana tindak lanjut. 3. Target waktu penyelesaian. 4. Kewajiban pelaporan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Pelaporan tindak lanjut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam analisis sebelum direalisasikan tindak lanjut perbaikan. 1. Tingkat signifikasi dari laporan hasil audit. 2. Besarnya upaya dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. 3. Kemungkinan dampak yang terjadi apabila tindak perbaikan tersebut tidak dilakukan. 4. Tingkat kesulitan atas tindak lanjut perbaikan. 5. Jangka waktu yang digunakan. Pelaporan tindak lanjut. Hal lain terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian adalah 1. Prosedur pemantauan. 2. Riasan eksekutif. 3. Jadwal pemantauan hasil audit. 4. Sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit. 5. Kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. 5. Kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.